Assalamualaikum, siapa sangka kedua resep ini membawa seorang bisa meraih kesuksesan di tengah-tengah pusingnya mencari pekerjaan. Seperti resep yang pertama ini, bakso lava. Siapkan 50 pieces bakso daging sapi. Di sini aku menggunakan merek Warisan. Ini beratnya 600 gram dengan isian 50 butir. Aku beli dengan harga Rp21.000 di toko frozen food dekat rumah aku. Langsung aja kita siapkan wadah, kemudian kita potong sedikit aja baksonya seperti ini, seperti bentuk tambah. Tapi jangan terlalu dalam ya, tipis aja supaya baksonya ini tidak terlalu merekah. Nah, kalau sudah, sisihkan dulu. Siapkan 10 gram cabai merah kering, langsung aja masukkan ke dalam blender, kemudian haluskan. Nah, setelah dihaluskan seperti ini, pindahkan dulu ke dalam mangkuk. Siapkan 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 5 cabai merah besar, kemudian tambahkan juga dengan 15 cabai rawit merah. Tambahkan 4 buah tomat merah ukuran sedang atau kalau ditimbang ini beratnya sekitar 150 gram. Langsung aja kita masukkan juga ke dalam blender. Kita blender semua bahan ini. Lalu tambahkan kurang lebih sekitar 50 ml air atau secukupnya sampai semua bahan ini bisa di blender. Kemudian haluskan. Panaskan 50 ml minyak goreng, kita tunggu sampai minyaknya cukup panas. Ini kita gunakan api kecil dulu aja ya. Kalau sudah, kita masukkan cabai merah kering. Ini kita masak cukup sebentar aja, jangan lama-lama supaya cabai keringnya nggak gosong. Kita masak sebentar aja ya. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan cabai yang sudah kita haluskan. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Ini kita masak sampai airnya menyusut dan cabainya benar-benar matang dan tanak. Airnya sudah menyusut seperti ini, cabai pun sudah benar-benar matang dan tanak. Sekarang kita masukkan 600 ml air. Di sini kita besarkan apinya di api sedang ya. Kita masukkan 3/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu sapi bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh micin. Aduk lagi sampai tercampur rata, masak sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan 50 gram saus tomat. Saus tomat ini bertujuan supaya rasa bumbunya ini ada manis-manisnya gitu ya. Jadi nggak cuma pedas aja, tapi ada manis gurihnya gitu. Nanti kita aduk lagi sampai mendidih. Kalau sudah mendidih lagi, kita masukkan baksonya. Nah, ini kita masak sampai baksonya matang ya. Nah, supaya nanti bumbunya ini kental, kita siapkan 2 sendok makan tepung maizena. Larutkan dengan 50 ml air, lalu aduk sampai tercampur rata dan sampai tepung maizenanya larut. Masak baksonya jangan lama-lama ya, cukup sampai mendidih seperti ini aja tandanya bakso sudah matang. Kalau kelamaan nanti baksonya tuh bisa kelembekan ya teman-teman. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini langsung aja kita masukkan larutan tepung maizena. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk seperti ini supaya tepung maizenanya ini benar-benar tercampur rata. Kalau kita masukkan semuanya, nanti tepung maizenanya ini bisa menggumpal-gumpal ya, jadi nanti hasilnya nggak bagus. Jadi kita masukkan, kita tuang sedikit demi sedikit sambil kita aduk seperti ini. Masak lagi sebentar sampai tepung maizenanya ini benar-benar matang dan di sini teman-teman bisa tes rasanya dulu ya. Di sini aku tambahkan lagi dengan 1 sendok teh gula pasir dan 1/4 sendok teh micin. Nah, supaya rasa bakso lavanya ini makin unik lagi, di sini aku tambahkan 1 sendok makan saus tiram, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, di sini teman-teman boleh icip lagi rasanya kurang apa bisa ditambahkan lagi aja dengan sesuai selera masing-masing. Menurut aku ini rasanya sudah pas, sudah enak banget, bisa dimatikan api kompornya. Untuk kemasannya di sini aku pakai paper bowl ukuran 360 ml. Teman-teman bisa pakai wadah atau kemasan apapun yang teman-teman suka ya. Di sini aku pakai kayak gini supaya makin menarik dan makin kekinian juga. Dan resep kali ini kita siapkan sebanyak 6 pieces paper bowl. Siapkan daun selada yang sudah dicuci bersih, kemudian dilap kering, kita taruh di atas paper bowl seperti ini. Kita susun ya dengan cara ditidurkan dan daunnya itu ada di atas ya, seperti ini. Lakukan sampai selesai.
Siapkan paper bowl yang sudah kita taruh daun selada di atasnya, kemudian masukkan 8 pieces bakso plus bumbunya. Jadi jangan baksonya aja yang dimasukkan tapi bumbunya juga ya. Ini bumbunya enak banget teman-teman, rasanya tuh gurih, pedas. Nah, jadi kita namain aja bakso lava ya supaya makin menarik untuk dijual. Nah, supaya nanti terlihat menarik ya. Jadi jangan kita masukkan baksonya dulu tapi kita masukkan dulu nih bumbunya, kurang lebih 2 centong kecil seperti ini. Kalau sudah, baru kita masukkan baksonya sebanyak 8 pieces. Ini bertujuan supaya baksonya itu timbul di atas ya. Jadi nggak tenggelam sama bumbunya. Kalau bumbunya duluan yang kita masukin, jadi baksonya itu terlihat di atas ya. Tapi kalau baksonya duluan, nanti tenggelam sama bumbunya. Jadi aku saranin bumbunya dulu baru baksonya. Nah, setelah kita masukkan semuanya, ternyata masih sisa 2 butir bakso lagi ya. Satu baksonya sudah dimakan sama anakku nih, katanya rasanya enak banget. Nah, untuk toppingnya bisa kita tabur dengan biji wijen yang sudah kita sangrai. Selesai dimasukkan ke dalam paper bowl semua, siap untuk dinikmati atau dijual. Nah, misalnya untuk jualan bisa kita tutup seperti ini, karena paper bowl ini juga ada tutupnya ya, sudah sepaket gitu sama tutupnya. Ini langsung aja aku cobain, secara penampilan ini menarik banget, teman-teman bisa banget dijual di online ya, insya Allah laris manis. Rasanya Masya Allah benar-benar enak banget. Walaupun baksonya murah tapi rasa dagingnya terasa banget. Nah, ini yang makin menarik nih, kuah atau bumbunya ini, bumbu lavanya ini bener-bener enak banget, pedas, manis, gurih. Pokoknya unik banget nih rasanya, teman-teman wajib cobain di rumah, cocok banget jadi tambahan menu jualan atau bisa juga jadi sajian untuk keluarga di rumah, insya Allah banyak yang suka. Dari modal kurang lebih Rp39.400 jadi 6 porsi, modal per porsinya jatuh di Rp6.566. Kita bisa jual mulai dari harga 10 ribuan per porsinya atau bisa juga sesuaikan dengan keinginan atau modal daerah masing-masing.